sekarang adalah sesar fetus. Tapi kemarin anaknya baru pulang dari rumah sakit, sudah sehat walafiat. Kemarin kita membayar rumah sakitnya 11 juta 3 hari. Tadi malam anaknya main-main dengan anaknya David, muntah lagi. Tadi malam masuk lagi ke Siloam. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudaraku, kita mengenal kata tangguh, mengenal kata unggul. Semua manusia tidak punya persamaan dalam tangguh dan unggul. Nah, firman Tuhan mengajar kita untuk tangguh dan unggul. Nah, kita harus mengerti bahwa peta teladan yang Tuhan bawa lahir ke dalam dunia ini untuk menjadikan kita menjadi makhluk ilahi, mengembalikan penciptaan manusia bagaikan peta dan teladannya itu yang sudah turun, bahkan lama-lama hilang karena dosa. Itu sebabnya Tuhan datang. Tetap rancangan kemuliaan Tuhan tetap. Manusia yang diciptakan itu harus tetap makhluk ilahi. Nah, itulah artinya lagu itu tadi. Tuhan hendak memberikan pengertian bahwa kita adalah makhluk ilahi. Bahasa sehari-hari ya, kita harus tangguh, harus unggul. Bukankah itu yang ditujukan Tuhan, ketangguhan dan keunggulan itu? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, pemuka masyarakat, raja-raja,
sekelas Herodes dan penguasa dunia dari kaisar yang begitu hebat, Tuhan tangguh. Kenapa? Karena dia bertujuan menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan keagungan Tuhan itu tidak tergoyahkan. Nah, sekarang dalam hal apakah kita harus peduli? Ya, kata kalimat yang disampaikan firman-Nya sebagai pemisah perjanjian lama dengan perjanjian baru, itulah yang disebut kitab Maleakhi. Maleakhi pasal 3 dikatakan, lihat aku mengutus utusanku. Ya. Dan terakhir disebut pasal keempat adalah hari Tuhan. Jadi utusan dan hari Tuhan itu adalah kehadiran juru selamat dunia untuk menyelamatkan terutama yang Tuhan mau selamatkan adalah manusia. Yang kedua, mau dia perbaharui anak dunia. Manusia harus dikembalikan kepada kemuliaannya yang pernah dia miliki. Dan sudah dilakukannya, sudah. Itu Tuhan sudah lakukan. Dan pekerjaan Tuhan sudah selesai. Dengan satu kata, tunggu kamu di Yerusalem, jangan kemana-mana, karena Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur, Roh Tuhan, Roh Kristus itu, makanya disebut nama-nama itu ada disebut Holy Spirit. Maka kalau kita mengetahui Holy Spirit, karena kepada Spirit itu diberi nama 7 nama. 7 pekerjaan roh yang dahsyat. Jadi nama-nama itu patut kita mengerti, yaitu kalau the beautiful names, it is, atau the wonder name. Jadi apa itu? Holy Spirit itulah dahsyat, karena dia dapat mengubahkan sesuatu menjadi baru. Beautiful. Ada lagu ya? Lagu beautiful.
penyanyi-penyanyi terkenal sekarang menyanyikan itu. Ternyata orang-orang Islam, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha kaget. Karena lagu itu ditujukan kepada Yesus. Mereka baru tahu setelah mereka naik podium bernyanyi, nyanyi, tapi mereka Yesus. Kalau kita ada nyanyi kita, ajaiblah Tuhan, yang bicara itu bukan saya loh, yang sepadan, teman yang sepadan. Jadi kembali ke kesan perjanjian lama kepada perjanjian baru, itu yang dimaksud. Pesannya adalah lakukanlah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu dibekali dengan segala hikmat marifat surgawi yang kau perlukan dalam hidup. Jadi bukan soal ekonomi saja, termasuk kesehatan jasmani dan rohani akan terjadi kalau kita melakukan pesan itu. Karena Tuhan sudah tahu kesulitan-kesulitan dalam kehidupan masa depan. Tuhan sudah tahu itu. Tidak dapat mengandalkan apapun dalam kehidupan selain daripada Dia yang pemberi kehidupan. Dia yang pemberi hidup itu mau membekali kita dalam kehidupan kita. Jadi efek dan efek daripada firman yang dipesankan dalam Maleakhi untuk pembekalan. Sebetulnya Tuhan sudah tahu bahwa akan ada organisasi yang dibentuk oleh Roh Tuhan. Karena yang pertama yang dibentuk oleh Roh itu adalah persekutuan. Kalau ada kumpul 2-3 orang dalam namaku, kata firman, maka aku hadir. Persekutuan itu menjadi persekutuan yang kudus dan am. Lalu menjadi kumpulan jemaat, lalu terus berkembang disebut gereja muda-muda, lalu akhirnya disebut menjadi aras gereja besar-besar tersebut. Nah, Tuhan sudah tahu bahwa kesulitan umat ini dalam memenuhi keperluan hidupnya. Jadi bukan hanya pangan, sandang, papan, perumahan,
akomodasi dan transportasi, keperluan manusia totalitas. Maka jalan yang Tuhan buat sangat simpel, hanya harus rajin dan tekun. Kenapa harus rajin? Ya, kita diberikan Tuhan kecerdasan, walaupun berbeda-beda kecerdasan. Secara akurat, Tuhan tidak memperhitungkan persepuluhan saudara kalau kau tidak sungguh-sungguh melakukan perhitungan, ya. Jangan kau pikir, taruh aja begitu. No. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan ku sembah. Jadi adik harus kau sungguh-sungguh menghitung. Jangan lalaikan, dan harus kau tekun juga. Serta terakhir, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus, hati penuh harus melingkupi pemberian, artinya sungguh-sungguh, karena Tuhan sungguh-sungguh mau menyelamatkan kamu, karena Tuhan mau sungguh-sungguh menyelamatkan saya, serius. Yang kalau saya berusaha menerangkan ini kepada kalian, walaupun pengetahuan tidak banyak tentang itu, tapi apa yang bisa katakan, ya itu banyak dapat dilakukan. Bahwa di dalam konteks itu dikatakan, ujilah aku. Bayangkan side effect-nya. Tuhan mengatakan, ujilah aku. Apakah aku akan lakukan apa yang kuperintahkan? Ternyata kau kerjakan. Luar biasa. Luar biasa ya, Neng. Bilang dulu luar biasa. Luar biasa. Berdiri kau. Ya, yang udah lihat aku. Luar biasa. Berdiri kau. Ya, kau. Luar biasa. Apa yang luar biasa? Kasih Tuhan. Hah? Kasih Tuhan. Persepuluhan. Persembahan persepuluhan. Ayo. Persembahan persepuluhan. Kawan-kawan bilang. Hei kawan-kawan. Dengarkan. Dengarkan. Lakukan. Lakukan. Iya. Ya, ya. Saya mau sepertinya. Kalian pasti bisa mendengar pada suara dia yang bagus itu. Jadi rencana Tuhan itu indah. Jadi Tuhan punya rencana yang indah untuk kita lakukan. Untuk apa? Untuk hari depan kita yang hari depan kita, bukan hari depan sekali siap, tapi hari depan yang sempurna. Sempurna itu ibu hati. Apapun
kategori. Bahasa Batak juga semua. Bahasa Inggris. Ya nggak tahu. Ya kalau tidak Don. Hey Don. Jadi saudara kalau si Tony, siapa yang bernama si Tony? Tapi diri kamu. Kalau dia udah janji dia, hati-hati kalian. Kalau kalian tidak mendaftar baik-baik apa dia, hati-hati. Hati-hati Gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena semua kita yang anak sekolah minggu dulu. Kita kenapa ada KSM? Karena saya berpikir saya ini lulusan sekolah minggu. Betul. Karena guru sekolah minggu lah yang membentuk saya dan guru agama. Tapi yang memelihara perjalanan hidup adalah bapakku dan ibuku. Karena sebelum kami tidur, bapakku sama mamaku udah pasang pelita semprong di tikar. Kami harus membaca Alkitab dulu dan bernyanyi, baru kami boleh tidur. Tidak pernah alfa itu. Bapakku dan mamaku tidak pernah melakukan. Jadi itulah keluarga yang dikehendaki Tuhan untuk kita bangun semua. Serius. Enos itu serius, jangan kau pikir enteng ya. Tidak, ini serius. Jadi Tuhan mau membekali kita dengan lakukanlah persetujuan. Itu jawaban. Dia akan buat kamu cerdas, dia akan buat kamu cerdik, dia akan kamu pandai, dan akan menjadikan kamu menjadi manusia tangguh, akan membuat kamu menjadi manusia unggul. Apa yang kau utamakan dalam melayani lebih sungguh? Topik hidupmu adalah melayani, mengasihi lebih sungguh. Dari semua apa yang menjadi topik persoalan pekerjaan hari demi hari, hanya melayani, mengasihi lebih sungguh. Kenapa saya harus rajin setiap ada ibadah di ruangan ini? Karena itu yang saya ingat. Tidak ada lagi pekerjaan yang dapat menghibur saya selain daripada melayani dan mengasihi. Itu yang paling indah. Indah rencanamu Tuhan. Jadi indah rencana Tuhan dalam hidupku adalah untuk melayani dan mengasihi, seperti Tuhan melakukan itu ketika Dia datang ke dalam dunia. Karena Dia tidak menghendaki ciptaannya itu gagal, tetap akan terjadi. Bayangkan dalam Wahyu 21 ayat 22 dikatakan apa? Langit dan bumi akan berlalu, tapi langit dan bumi yang baru turun dari surga dan
di surga yang mulia itu, di kota yang dibangun itu, tidak ada lagi matahari, tidak lagi bulan bintang, tapi hanya ada sinar kemuliaan Yesus. Dan sinar kemuliaannya itu memancar kepada setiap orang yang masuk dalam kerajaan itu, dan semua orang menjadi bercahaya. Jadi kamu akan bercahaya, dan cahayamu luar biasa, tidak ada tandingan. Kamu akan bercahaya nanti. Bagaimana kita tidak bergembira mendengar kabar itu? Kita akan kesana. Jadi kalau sekarang air mata ibu kaki tidak tertahankan karena segala sesuatu dan hal, itu akan diselesaikan oleh Yesus. Di seberang sana air mataku hilang, di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Jadi kalau ada di antara kalian yang giat-giat kerja melayani dan mengasihi karena ada tujuan yang mau kita, begitu kan? Ini anaknya Leni dari Wamena, begitu kan? Siapa nama? Feni. Jauh-jauh tidak. Jadi udah jauh-jauh harus ada tujuan hidupmu. Harus ada tujuan. Utamakanlah the beautiful day, the wonderful day. It is Jesus. Hallelujah. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Kehidupan tanah, sekarang kuasa ciptaan baru. Pertama, nanti selanjutnya jangan bosan-bosan kalau aku berdiri di sini. Tidak ada maksud lain, hanya melakukan apa yang Roh katakan. Amin.